Selamat malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudaraku, mari kita menjadi orang-orang yang merespon panggilan Tuhan dengan baik. Dengan cara kita setia melayani, setia menjadi berkat, dan setia datang kepada Tuhan. Agar hati kita dekat dengan Tuhan, kehidupan kita semakin diberkati, dan kita bisa rukun dan bahagia di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari. Saudaraku, malam hari ini sebelum kita beristirahat, mari kita sejenak membuka hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami semakin Tuhan yakinkan agar senantiasa menjawab panggilan-Mu dengan setia dan memberi yang terbaik. Amin. Kitab Yunus pasal 1 ayat 3 bagian A. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafu dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil Yunus dengan tujuan yang jelas. Yunus diminta untuk datang ke kota Niniwe, sebuah kota yang besar, untuk memberi peringatan kepada orang-orang di Niniwe agar mereka bertobat, agar mereka berbalik dari kejahatannya. Jikalau mereka tetap jahat dan tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum, akan menghancurkan kota Niniwe. Tetapi saudaraku, di ayat yang kita baca tadi, Yunus tidak merespon panggilan Tuhan itu dengan baik. Bahkan Yunus ingin mengingkari panggilan Tuhan itu. Ia mau menjauh dari Tuhan. Ia mau pergi sejauh-jauhnya dari hadapan Tuhan. Saudaraku, kalau kita mau mencermati panggilan Tuhan itu, bukankah panggilan Tuhan untuk Yunus ini punya tujuan yang sangat baik? Orang-orang Niniwe yang karena kejahatannya akan dihukum Tuhan, akan dihancurkan oleh Tuhan. Ketika mereka mendapatkan peringatan dari Yunus dan mereka mau bertobat, mereka akan mengalami pengampunan, mereka akan mengalami cinta kasih Tuhan, dan mereka pun akan mengalami pemulihan hidup dari hari ke hari. Tapi mengapa saudaraku, Yunus tidak mau melakukan panggilan Tuhan itu? Saudaraku, rupanya dalam hati Yunus masih ada dendam, masih ada rasa sakit hati terhadap bangsa Asyur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Niniwe merupakan ibu kota bangsa Asyur. Dan bangsa Asyur ini dulunya saudaraku merupakan bangsa yang pernah menjajah bangsa Israel, merupakan bangsa yang pernah membuat bangsa Israel menderita, menindas bangsa Israel. Hal inilah saudaraku yang membuat Yunus tidak suka kepada bangsa Niniwe atau kepada orang-orang Niniwe. Dan Yunus tidak suka orang-orang Niniwe mendapatkan belas kasihan, mendapatkan pengampunan. Yunus lebih suka orang-orang Niniwe dihancurkan dan dihukum oleh Tuhan. Saudaraku, di ayat tadi kita bisa membaca bahwa Yunus mau melarikan diri ke kota Tarsis, sebuah kota yang jauh, sebuah kota yang berlawanan arah dengan arah kota Niniwe, sebuah kota yang sangat jauh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yunus mengingkari panggilan Tuhan, maka ia mengalami penderitaan hidup. Penderitaan yang pertama adalah Yunus tidak merasakan damai di dalam hatinya.
Ini terbukti saudaraku, Yunus ketika sedang naik kapal, Yunus mencoba bersembunyi dari hadapan Tuhan dengan turun ke bagian kapal yang paling bawah. Dan di antara barang-barang, Yunus tidur di sana, mencoba untuk menyembunyikan diri agar Tuhan tidak menemukan dirinya, tetapi hatinya tidak merasakan damai. Yang kedua, saudaraku, hidup Yunus dan orang-orang satu kapal terancam karena Tuhan mendatangkan badai. Ternyata tidak hanya Yunus saja yang menderita, tetapi orang-orang sekitarnya pun juga menderita. Dan akhirnya ketika dibuang undi, Yunuslah yang dianggap orang menjadi penyebab dari angin dahsyat yang menimpa kapal mereka. Dan berikutnya saudaraku, Yunus harus menghadapi sebuah kenyataan. Dia harus dilemparkan ke laut supaya orang-orang di sekitarnya tidak mengalami penderitaan lagi. Dan angin bisa tenang. Dan mereka hidupnya tidak terancam lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yunus mengingkari panggilan Tuhan, maka Yunus pun juga membuat orang-orang sekitarnya menderita, membuat orang-orang sekitarnya tidak damai, dan membuat suasana tidak enak di situ. Tetapi ketika Yunus dibuang ke laut, Tuhan mengendaki agar Yunus ditelan oleh ikan yang besar, dan selama 3 hari Yunus bergumul dan bertobat. Dan ketika Yunus menyatakan diri, aku mau ya Tuhan, Engkau pakai untuk memberi peringatan kepada orang-orang Niniwe agar mereka bertobat. Yunus pun diselamatkan Tuhan, dimutahkan oleh ikan hiu itu ke darat, dan Yunus selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Tuhan senantiasa memanggil kita untuk sebuah tujuan agar kehidupan kita semakin baik dan kehidupan orang-orang sekitar kita pun juga semakin baik. Tuhan memanggil kita agar kehidupan kita menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Tuhan memanggil kita agar kita pun senantiasa mau dekat, mau peduli, dan mau wujudkan cinta kasih kepada orang-orang sekitar kita. Saudaraku, janganlah kita mengingkari, menolak panggilan Tuhan itu, agar tidak membuahkan penderitaan dalam kehidupan kita dan membuahkan penderitaan dalam kehidupan orang lain. Tetapi saudaraku, dengan kesungguhan hati, memberi yang terbaik dan setia, kita melaksanakan panggilan Tuhan itu dengan baik, agar kehidupan kita diberkati dan mampu memberkati kehidupan orang-orang sekitar kita. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk setia menjalani atau melakukan panggilan-Mu, agar kehidupan kami semakin Tuhan berkati, dan kami pun mampu semakin memberkati orang-orang sekitar kami. Malam ini ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, istirahat kami, ke dalam perlindungan dan cinta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jalani, lakukan panggilan Tuhan dengan setia dan sungguh-sungguh, agar hidup kita diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.